Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang anak-anakku sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu masih membahas tentang indeks harga. Kalau kemarin kita sudah mempelajari namanya indeks harga dengan metode agregatif sederhana atau dengan kata lain indeks harga tidak tertimbang. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan tentang indeks harga tertimbang, di mana dalam indeks harga tertimbang ini itu ada 5 metode yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh kelima metode itu, Ibu akan menyampaikan dulu tentang lambang-lambang dari rumus tersebut. Nah, ketika kita mempelajari indeks harga pada agregatif sederhana, kita hanya menemukan tentang jumlah harga tahun yang ditanyakan atau yang kita kenal dengan PN dan jumlah harga pada tahun dasar yang kita kenal dengan P0. Nah, pada agregatif tertimbang ini itu ada yang namanya Q atau lebih dikenal dengan kuantitas atau quantity. Nah, sama di sini juga ada QN dan ada Q0. QN artinya kuantitas barang yang di tahun yang ditanyakan. Sementara Q0 adalah jumlah barang pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Nah, mungkin itu penambahan penjelasan dari rumus indeks tertimbang tersebut. Nah, coba kita lihat di layar ya. Kita lihat satu persatu metode dari perhitungan indeks tertimbang tersebut. Nah, bisa kalian lihat semuanya? Untuk yang pertama, yaitu dengan metode pasce. Nah, dikenal di sana dengan rumus IP. IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Nah, untuk keterangannya seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, ya. Sama, hanya yang membedakan di sini ada Q. Bisa Anda lihat juga di layar untuk penjelasannya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan kembali. Untuk rumus yang kedua, ya, itu adalah menurut last pairs yang dikenal dengan IL. IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0 kali 100. Nah, di antara rumus 1 dan 2 ini, sebetulnya mungkin yang membedakan dengan agregatif sederhana, kalau agregatif sederhana itu cukup Anda menjumlahkan per lajur dari masing-masing harga pada tahun yang ditanyakan dan tahun dasar. Nah, kalau perhitungan dalam agregatif tertimbang ini, kalian harus menghitung per jenis kebutuhan, baik di sini PN kali Q0 atau PN kali QN. Nah, itu secara per jenis barang. Ya, begitu juga sama dengan QN dan Q0-nya. Jadi masing-masing di sini kita harus menjumlahkan per barangnya. Baru kita dapat menjumlahkan secara keseluruhan dari hasil perkalian dari masing-masing jenis kebutuhan tersebut. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalian akan lebih jelas dengan contoh. Kenapa Ibu lebih menekankan kepada rumus ke-1 dan kedua? Karena memang rumus ke-1 kedua ini yang memang sering digunakan dalam ujian baik itu PTS, PAS ataupun ujian sekolah. Nah, mari kita lanjutkan dengan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga yaitu dengan metode Drobles atau lebih disingkat dengan ID. Nah, di sini sedikit berbeda. ID sama dengan IL. IL itu adalah indeks last bias. Jadi hasil dari indeks last bias ditambah IP, yaitu indeks
hasil dari perhitungan indeks Pasce dibagi 2 kali 100. Nah, kemudian yang keempat, nah ini berbeda juga, yaitu yang lebih dikenal dengan metode Irving-Fisher. Mungkin kalian masih ingat, pada saat di kelas 10 ada yang namanya rumus Irving-Fisher yang berkaitan dengan peredaran jumlah uang yang beredar yang kita kenal MV sama dengan PT. Nah, Irving-Fisher juga mempunyai rumus untuk menghitung indeks harga yang lebih dikenal dengan IF sama dengan akar dari IL ditambah IP kali 100. Nah, itu rumus yang keempat. Dan rumus yang terakhir di sini ya, sedikit agak rumit tetapi memang itu rumus menurut Marshall, tapi yang kita kenal dengan IM. Nah, bisa kalian lihat di layar, Anda hati-hati untuk rumus yang satu ini, yaitu IM sama dengan Anda sigma buka kurung dulu di sana, yaitu QN ditambah Q0 tutup kurung kali PN. Kemudian dibagi dengan sigma buka kurung QN ditambah Q0 kali tutup kurung kali P0 kali 100. Berarti di sini yang membedakannya adalah perkalian di awal itu adalah PN tahun yang ditanyakan dibagi dengan tahun sebelumnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu baru memaparkan tentang rumus-rumus untuk menghitung sebuah indeks harga dengan menggunakan beberapa metode, khususnya harga tertimbang. Demikianlah penjelasan materi untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan mempelajari supaya di pertemuan berikutnya kita siap masuk ke beberapa rumus yang akan kita pelajari ke depan. Sekian, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.